Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai underground power transmission and gas insulated transmission line, mata kuliah transmisi daya listrik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Aras dengan NIM 1924 04 0005 dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian saluran bawah tanah. Saluran distribusi yang menyalurkan energi listrik melalui kabel yang ditanam di dalam tanah. Kategori saluran distribusi seperti ini adalah yang favorit untuk pemasangan di dalam kota karena berada di dalam tanah, maka tidak mengganggu keindahan kota dan juga tidak mudah terjadi gangguan akibat kondisi cuaca atau kondisi alam. Kabel-kabel yang tanah yang digunakan pun banyak sekali jenisnya. Selain disebabkan bahan-bahan isolasi plastik yang terus berkembang, maka selalu saja ada tambahan jenis-jenis kabel baru. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu berikut penjelasan mengenai keuntungan dan kerugian dalam saluran bawah tanah. Yang pertama, keuntungan pemakaian kabel bawah tanah. Yang pertama, tidak terpengaruh oleh cuaca buruk, bahaya petir, badai, tertimpa pohon, dan sebagainya. Yang kedua, tidak mengganggu pandangan bila adanya bangunan yang tinggi. Yang ketiga, dari segi keindahan, saluran bawah tanah lebih sempurna dan lebih indah dipandang. Kemudian yang keempat, mempunyai batas umur pakai 2 kali lipat dari saluran udara. Kemudian yang kelima, ongkos pemeliharaan lebih murah karena tidak perlu adanya pengecetan. Kemudian yang keenam, tegangan drop lebih rendah karena masalah induktansi bisa diabaikan. Kemudian yang ketujuh, tidak ada gangguan akibat sambaran petir, angin topan, dan badai. Kemudian yang kedelapan, keandalan lebih baik. Kemudian yang kesembilan, tidak ada corona. Kemudian yang kesepuluh, rugi-rugi daya lebih kecil. Dan yang kesebelas, menciptakan keindahan tatanan kota. Selanjutnya kita masuk ke slide ketiga, yaitu kerugian atau kelemahan dari penggunaan jaringan kabel bawah tanah. Yang pertama, harga kabel yang relatif mahal. Kemudian yang kedua, gangguan yang terjadi bersifat permanen. Kemudian yang ketiga, tidak fleksibel terhadap perubahan jaringan. Kemudian yang keempat, waktu dan biaya untuk menanggulangi bila terjadi gangguan lebih lama dan lebih mahal. Kemudian yang kelima, biaya investasi pembangunan lebih mahal dibandingkan dengan saluran udara. Kemudian yang keenam, saat terjadi gangguan hubung singkat, usaha pencarian titik gangguan tidak mudah atau susah. Kemudian yang ketujuh, perlu pertimbangan teknis yang lebih mendalam di dalam perencanaan, khususnya untuk kondisi tanah yang dilalui. Kemudian yang kedelapan, hanya tidak dapat menghindari bila terjadi bencana banjir, desakan akar pohon, dan ketidakstabilan tanah. Kemudian yang kesembilan, biaya pemakaian lebih besar atau lebih mahal. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, sulit mencari titik kerusakan bila ada gangguan. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu kabel saluran bawah tanah. Pada sistem saluran kabel bawah tanah, penyaluran tenaga listrik melalui kabel-kabel seperti kabel bawah laut dengan berbagai macam isolasi pelindungnya. Saluran kabel bawah tanah ini dibuat untuk menghindari risiko bahaya yang terjadi pada pemukiman padat penduduk tanpa mengurangi keindahan lingkungan. Inti dari suatu kabel adalah penghantar fase. Berikutnya pelindung penghantar, isolator kabel, selanjutnya pelindung isolator, netral, dan terakhir lapisan pembungkus. Kebanyakan kabel distribusi adalah penghantar tunggal.
Jenis kabel biasanya digunakan ada dua jenis, yaitu kabel netral konsentris atau konsentris neutral kabel dan kabel daya atau power kabel. Kabel netral konsentris biasanya mempunyai penghantar aluminium, isolasi, dan netral konsentris. Gambar di bawah ini menunjukkan jenis kabel dengan netral konsentris. Bisa dilihat di slide berikutnya, ini merupakan gambar dari kabel netral konsentris. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pemasangan saluran bawah tanah. Beberapa faktor penting yang perlu diingat pada saat pemasangan kabel adalah: yang pertama, sebelum meletakkan kabel, isolasinya harus diperiksa dengan Megger sebagai pemeriksaan pencegahan kemungkinan adanya kerusakan. Yang kedua, penggulungan kabel harus diputar searah dengan tanda panah yang ada padanya. Jika tanda itu tidak ada, penggulungan harus diputar searah dengan akhiran kabel di dalam dan berlawanan arah dengan akhiran luar. Kemudian yang ketiga, kabel harus diambil dari bagian puncak penggulungan dengan tanjakan penyangga. Jika perlu, penggulungan direm guna menghindari putaran terlalu cepat. Kemudian yang keempat, jika perlu dipindahkan, penggulungan kabel harus dipindahkan dengan roda kabel. Kemudian yang kelima, jari-jari pemasangan harus dibuat sebesar mungkin. Jari-jari pemasangan harus sesuai dengan yang dianjurkan dalam IS 2 1225 sampai dengan 1967. Kemudian yang keenam, pada cuaca dingin, kabel harus dipanasi sebelum ditangani. Kabel tersebut harus dipasang ketika suhu di atas 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit dan tidak boleh turun dari suhu tersebut selama 24 jam. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu yang ketujuh, harus dibuat percobaan kelembaban pada bahan penyambungan sebelum penyambungan. Kemudian yang ke-8, bila kabel disambungkan dengan kabel yang sudah terpasang, jajaran teras dan ujung yang lain harus berlawanan arah. Jadi, jika satu ujung searah jarum jam, ujung yang lainnya harus berlawanan dengan jarum jam. Kemudian yang ke-9, suatu sambungan menjadi titik terlemah dari sistem distribusi tenaga listrik. Semua usaha pencegahan harus dilakukan untuk melindungi kabel. Berikut adalah gambar kedua, yaitu teknik pemasangan kabel tanah pada ruangan saluran kabel. Dapat dilihat pada slide ini merupakan teknik pemasangan kabel tanah pada ruangan saluran kabel. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu terminating kabel bawah tanah. Terminating secara umum adalah pemasangan kotak ujung. Suatu terminasi terdiri dari membentuk ujung kabel untuk menerima tegangan dari kabel dan digunakan untuk hubungan busbar. Sebagai contoh, switchgear. Ujung kabel yang dibentuk dipusatkan di dalam satu pusing insulator yang diisi dengan membatasi cairan-cairan atau gas. Pelindung insulator biasanya keramik. Berikut adalah gambar ketiga, yaitu terminating kabel bawah tanah pada tiang optik kabel. Bisa diperhatikan di sini, ini merupakan terminating kabel bawah tanah pada tiang optik kabel. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pengaman kabel bawah tanah. Penggunaan relay impedansi pada kabel tanah juga tidak akan memberikan hasil yang baik karena tahanan gangguan relatif lebih besar dibandingkan tahanan fase kabel, sehingga penggunaan relay impedansi sering mengalami kegagalan. Pada kabel tanah, gangguan yang terjadi adalah gangguan permanen, sehingga tidak boleh digunakan relay penutup balik atau recloser, karena penggunaan penutup balik pada gangguan permanen memberikan dampak yang dapat merusak peralatan. Untuk pengamanan kabel,
tanah yang mempunyai sumber daya pada kedua ujungnya dipakai relay diferensial yang membandingkan besar arus pada kedua ujungnya. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pelacakan lokasi gangguan. Beberapa peralatan dan teknik yang digunakan untuk mengetahui lokasi gangguan jaringan bawah tanah diantaranya: yang pertama, melacak dan mencari. Pada bagian sistem radial yang mengalami kerusakan pengaman atau fuse, lokasi yang mengalami gangguan dibatasi dengan membuka atau melepas kabel. Setelah kabel terlepas, lalu dilakukan penggantian fuse. Kemudian yang kedua, indikator gangguan. Indikator jaringan yang terganggu adalah sebuah peralatan kecil yang dipasang di sekitar kabel sebagai pengukur arus dan penghantar sinyal dari arus gangguan. Berikut adalah gambar keempat, yaitu indikator gangguan. Kemudian yang ketiga, alat pelacak ground peneration radar atau GPR. Penggunaan GPR untuk mendeteksi lokasi gangguan pada jaringan bawah tanah disebut dengan otomata. Hasil yang didapat dari GPR adalah file gambar. Dengan menerapkan konsep otomata, akan diketahui dan dilacak pola difraksi file gambar yang diperoleh dari GPR, sehingga dapat diketahui kedalaman dan jari-jari atau diameter dari kabel listrik. Berikut adalah gambar kelima, yaitu alat pelacak gangguan kabel. Bisa diperhatikan ini merupakan alat pelacak gangguan kabel tanah. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu isolasi gas. Isolasi merupakan suatu peralatan yang digunakan sebagai pembatas dan pengaman pada peralatan listrik yang mempunyai kekuatan listrik yang cukup untuk menjamin faktor keselamatan yang diperlukan pada saat peralatan listrik tersebut beroperasi maupun tidak beroperasi. Bahan isolasi yang digunakan dalam teknik tegangan tinggi dibedakan menjadi bahan isolasi gas, bahan isolasi padat, dan bahan isolasi cair. Pada umumnya, isolator gas digunakan sebagai media isolasi dan penghantar panas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada isolator gas ini adalah ketidakstabilan temperatur, ketidaknormalan sifat kedieelektrikan pada tekanan yang tinggi, dan risiko ledakan dari gas yang digunakan. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Beberapa sifat dari isolator gas sebagai media isolasi yang perlu diperhatikan antara lain: yang pertama, sifat kelistrikan yang mencakup antara lain bagian A, tahanan isolasi, kemudian bagian B, kekuatan dielektrik, kemudian bagian C, faktor daya, kemudian bagian D, konstanta dielektrik, dan bagian E, rugi-rugi dielektrik. Kemudian yang kedua, temperatur. Kemudian yang ketiga, sifat kimia. Dan yang keempat, sifat mekanis yang mencakup antara lain bagian A, kerapatan volume, bagian B, viskositas, bagian C, absorpsi kelembaban, dan bagian D, tekanan permukaan, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu jaringan GIL. Data dari yang didapat, isolasi gas SF6 memiliki nilai tegangan rata-rata yaitu 420 atau 550 kV. Kemudian impuls withstand voltage yaitu 1425 atau 1600 kV. Kemudian untuk arus rata-rata yaitu 3150 atau 400 ampere, 4000 ampere. Kemudian untuk arus hubungan singkat rata-rata 63 kilo ampere atau 3 second. Kesanggupan menangani beban lebih yaitu 100%. Untuk transmisi beban rata-rata yaitu 2200 atau 3000 megavolt ampere.
Kemudian untuk isolasi gasnya yaitu N2 atau SF6 pada tekanan 0,7 MPa. Perbandingan kerugian dari antara OHL dan GEL. Daya yang dapat ditransmisikan dalam bentuk megawatt. Untuk OHL yaitu 1400 dan untuk GEL itu 1400. Kerugian sistem per meter, watt per meter. Untuk OHL yaitu 580 dan untuk GEL 180. Kemudian kerugian sistem pada 32 km atau megawatt ya, untuk OHL 18,56 dan untuk GEL 5,76. Dan untuk perbedaan antara GEL dan OHL, untuk OHL menggunakan megawatt sedangkan untuk GEL menggunakan segitiga 12,80, sehingga biaya energi pada OHL per tahun sama dengan 0,1 per kilowatt hours kali 8.600 hours kali 12.800 kilowatt atau sama dengan 10.908.000 US dollar per tahun. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya yaitu panel berisolasi gas. Keperluan panel daya listrik untuk peralatan saklar, daya di gardu induk, transmisi dan distribusi, gardu pabrik, gardu pembangkit, dan di pusat-pusat beban listrik yang sangat banyak dalam memberi dorongan untuk memahami operasi dan perawatannya, serta penciptaan sistem desain panel dan daya komponen-komponennya yang menyesuaikan kondisi lingkungan, keselamatan, ukuran daya, dan tegangan serta pemasangannya. Pada panel berisolasi udara, faktor kelembaban, kontaminasi, masuknya gas eksplosif, uap korosif, debu, dan binatang-binatang kecil masih merupakan masalah. Susunan bus bar yang memanjang di keseluruhan panel membentuk panel dengan dimensi panjang dan jumlah panel yang tetap. Dengan menggunakan gas SF6 sebagai isolasi komponen utama di dalam setiap panel baja kedap udara, maka semua komponennya terlindungi dari faktor-faktor yang di atas. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya yaitu mekanisme kegagalan isolasi gas. Proses dasar dalam kegagalan isolasi gas adalah ionisasi benturan oleh elektron. Ada dua jenis proses dasarnya yaitu yang pertama proses primer yang memungkinkan terjadinya banjiran elektron, dan proses sekunder yang memungkinkan terjadinya peningkatan banjiran elektron. Saat ini dikenal dua mekanisme kegagalan gas, yaitu yang pertama mekanisme Townsend dan mekanisme streamer. Untuk mekanisme kegagalan Townsend, pada proses primer, elektron yang dibebaskan bergerak cepat sehingga timbul energi yang cukup kuat untuk menimbulkan banjiran elektron. Jumlah elektron Ne pada lintasan sejauh dx akan bertambah dengan dNe, sehingga elektron bebas tambahan yang terjadi dalam lapisan dx adalah dNe sama dengan A Ne kali dx. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya yaitu mekanisme kegagalan streamer. Ciri utama kegagalan streamer adalah postulasi sejumlah besar fotoionisasi molekul gas dalam ruangan di depan streamer dan pembesaran medan listrik setempat oleh muatan ruang ion pada ujung streamer. Muatan ruang ini menimbulkan distorsi medan dalam selah. Ion positif dapat dianggap stasioner dibandingkan elektron-elektron yang bergerak cepat, dan banjiran elektron
terjadi dalam sela dan awan elektron yang membelakangi muatan ruang ion positif. Baiklah, inilah materi saya mengenai underground power transmission and gas insulated transmission line. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.